Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kajian ilmu-ilmu alat pada setiap ba'da subuh dari mulai hari Senin sampai hari Kamis. Hari Senin sebagaimana biasa kajian kitab Jami'ud Durusil Arabiyah. Hari Selasa, Taisir Mustalah Hadis. Hari Rabu kita mengkaji Al-Bayan, Usul Fikih Al-Bayan. Dan hari Kamis, Safinatul Bulago, kajian ilmu balago. Karena tidak bisa dipungkiri, peranan ilmu-ilmu alat ini sangat mendukung, membantu kita untuk menggali apa yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah secara utuh. Tidak melenceng, tidak menyimpang dalam memahaminya. Yang sedang kita bahas, ini sudah menuju akhir-akhir dari macam-macam fi'il yang ketujuh, yaitu fi'il ta'jub. Yang mana fi'il ta'jub ini memiliki dua wajan, disebutnya sigoh di sini. Pertama ma'ab ala, yang kedua af'il bi. Dan yang sedang kita bahas adalah ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum dua fi'il ta'jub tersebut. Dan sudah sampai yang kelima atau kedua dari akhir. Semuanya ada 6. Kita masih bahas yang kelima, bagian akhirnya dari yang kelima. Fa'in dalla ala ilmin au jahlin. Fa'in, lalu jika. Dalla fi'il ta'ajub tersebut menunjukkan. Fa'il dalla, domir kembali kepada fi'il ta'ajub. Lalu jika fi'il ta'jub tersebut menunjukkan ala ilmin au jahlin, kepada ilmu atau bodoh. Si fi'il ta'jubnya seputar ilmu atau bodoh. Maka hukumnya, ketentuannya adalah jaror ta, Anda menjarkan atau memajrurkan al-maf'ula, maf'ulnya, bukan mansub maf'ulnya, tapi Anda majrurkan, tetapi huruf jarnya pun bil ba'i, dengan huruf ba, tidak dengan huruf jar yang lain, tapi bil ba'i, dengan huruf jar ba. Nahu, contoh. Ma'arofani bil haqqi. Fi'il ta'jubnya a'rofa. Arofa ya'rifu. Alima ya'lamu. Padanannya. Maka maf'ulnya haqqi dimajrurkan oleh ba. Bil haqqi. Ma'arofani, maknya ma' ta'jubiyah. Alangkah taunya aku bil haqqi, kepada kebenaran. Contoh pertama. Contoh kedua. Wa ma ajhalahu bisidqi. Dan alangkah bodohnya dia, dia. Tadi ini aku. Dan alangkah bodohnya dia bisidqi, terhadap kejujuran. Fi'il ta'jubnya ajhala, jahlu. Maka maf'ulnya sidqi dimajrurkan oleh ba. Bisidqi. Contoh ketiga. Wa ma absoroka, dan alangkah mengertinya engkau bimawaqi'is shawabi, terhadap letak-letak kebenaran.
Mawaki isim makan dari wakoa jatuh kena tempat-tempat adanya kebenaran, letaknya kebenaran. Ini ta'jubnya absoro, padanan dari ilmin, masih seputar atau berkaitan dengan ilmin. Maka maf'ulnya dimajrurkan oleh ba di mawaqi'is shawabi, letak-letak kebenaran. Contoh keempat, dan ini panjang dengan contoh-contoh. Wa ma'alamahu, alangkah taunya dia, biturukis sadadi, jalan-jalan kebenaran. Sadad itu lurus, benar. Qaulan sadidan, perkataan yang benar. Yang keempat pun sama, fi'il ta'jubnya a'lama ilmin. Maka ketentuannya maf'ulnya dimajrurkan oleh bi turukis sadadi. Turukis sadad satu paket, mudhof dan mudhof ilaih. Itulah ketentuan berikutnya. Bila fi'il ta'jubnya menunjukkan ilmu atau jahlu, maf'ulnya dimajrurkan dengan ba. Wa in kana, dan jika keadaan fi'il ta'jubnya sekarang isim kananya didohirkan, fi'il ta'jubnya tidak dengan domir. Fil asli, asalnya kawitna, si fi'il ta'jub teh kawitna muta'addian biharfi jarin, muta'addi dengan huruf jar. Dalam bab lazim muta'addi sudah dibahas. Muta'addi pakai huruf jar namanya bighairih. Kalau tidak pakai huruf jar, binafsih. Ada muta'addi binafsih, ada muta'addi bighairih. Apa bedanya kalau binafsih tanpa huruf jar? Akaltu khubzan, umpamanya. Tidak pakai huruf jar, hubjan langsung. Kalau muta'addi bighairih pakai huruf jar. Marortu birojulin pakai huruf jar. Bila keadaan fi'il ta'jub asalnya muta'addi dengan huruf jar, muta'addi bighairih dengan huruf jar, jarorta maf'ulahu, maka engkau majrurkan maf'ulnya. Tetap majrur maf'ulnya. Dengan apa huruf jarnya? Bima kana yata'adda bih min harfin. Dengan apa yang ia muta'addi dari huruf tersebut. Waktu muta'addinya pakai huruf apa? Huruf jarnya. Maka dengan huruf itu lagi ketika jadi fi'il ta'jub. Tidak harus diganti huruf jarnya. Kalau asalnya dengan ba, dengan ba. Dengan lam. Tergantung ketika dia muta'addi dengan huruf jar mana. Nahu contoh. Ma'agdobani, alangkah marahnya aku. Alal khaini, kepada yang hianat. Mana maf'ulnya? Alal khaini, pakai ala di sini. Sebab waktu jadi muta'addi pun pakai hurufnya ala. Agdoba itu. Contoh kedua, wama ardoni, alangkah ridhonya aku anil amini, kepada orang yang dipercaya, orang yang bisa dipercaya, orang yang amanah. Al-amin. Di sini pakai an huruf jarnya karena waktu jadi muta'addi pun huruf jarnya an. Ketika jadi fi'il ta'jub tetap an. Contoh ketiga, wa ma'amsakani, dan alangkah berpegang teguhnya aku bisidqi, kepada kejujuran. Sekarang huruf jarnya ba. Karena waktu muta'addi huruf jarnya ba.
maka ketika jadi fi'il ta'ajub tetap ba. Contoh terakhir, wa ma aksaru, alangkah banyak, iz'ani, tunduknya aku, lil haqqi, kepada kebenaran. Lil haqqi, sekarang lam huruf jarnya. Karena waktu muta'adi, lam huruf jarnya, tidak berubah ketika menjadi fi'il ta'ajub. Itulah ketentuan yang kelima bagian akhir. Berarti tersisa satu hukum lagi, satu ketentuan lagi sebelum masuk pembagian fi'il yang terakhir kalau tidak salah. Af'alul madhi waddami. Ada fi'il-fi'il untuk memuji, fi'il madah. Ada fi'il-fi'il untuk mencela, fi'il zam. Demikianlah tambahan sedikit-sedikit ilmu bahasa Arab sebagaimana guru-guru kita di Persatuan Islam mengajarkan kita ketika kita menjadi santri mereka. Salah satunya adalah kitab Jami'ud Durusil Arabiyah ini. Mudah-mudahan bermanfaat.